Halo, saya Papa Rawi dan bersama Rawi. Jadi ceritanya kita bikin konten ini adalah banyak banget di DM ya untuk yang tanya-tanya soal bagaimana sih untuk memulai main push bike, bikin dong tutorialnya karena kita nggak ada komunitasnya nih, nggak ada coachnya. Terus habis itu pengen dong ngajarin juga, jadi biar ada kedekatan antara papa dan anaknya kayak gitu. Jadi papanya mau belajar terus ngajarin ke anaknya kayak gitu. Jadi memang coachnya itu yang paling benar memang coachnya itu adalah papanya. Pertama memang untuk biar naikin skill, yang kedua biar hemat juga, nggak bayar kos, nggak bayar ini, yang ketiga itu nanti ada bonding di antara papa dan anaknya. Itu sih tujuannya. Banyak banget yang kayak gitu, makanya akhirnya kita buatlah konten ini. Ngomongin soal push bike. Nah, sebenarnya pengen langsung ke tutorialnya, tapi saya pengen jelasin garis besarnya dulu tentang push bike, apalagi di race ya, ketika race atau pengen balapan, race itu pengen kenceng seperti apa. Jadi biar ada frame di kepala kita bagaimana step by stepnya, itu tuh saya akan menjelaskan simpel banget. Push bike itu sebenarnya garis besarnya ya dibagi jadi tiga hal. Tiga hal. Pertama itu start. Start itu mungkin mempengaruhi sekitar 20% dari performa ya. Per start. Nah, nanti kita di sini juga saya akan menjelaskan start itu dari start start yang newbie, mungkin di awal-awal bagaimana start yang penting aman lah gitu. Yang kedua adalah ya middle lah, gimana ya udah jadi pembalap tapi gimana biar tetap kenceng. Yang ketiga ini yang mungkin sudah expert, yang udah mahir ya, yang udah gede-gede biasanya. Itu yang dilakukan adalah start yang nomor tiga ini. Nah, itu kita akan bahas semuanya. Kita akan bahas semuanya di konten-konten ini. Itu untuk start. Itu menyumbang 20%. 20% selanjutnya itu adalah cornering. Cornering itu penting. Penting banget, Bang, menyumbang 20% dari pushback itu teknik pushback itu sendiri ketika pengen menang gitu. Ini penting, dua ini penting selama selama kita memang speednya atau kecepatan sprintnya itu sama dengan yang lainnya. Jadi rata, kalau kita rata ya. Kalau rata antara kita dan teman kita ternyata sama nih, anak kita nih sama nih kecepatannya. Itu penting banget untuk start. Ketika startnya itu beda beda sekian detik, ya udah akan otomatis akan kalah dengan orang yang kecepatannya lebih cepat kayak gitu ketika start kayak gitu. Cornering banyak ngeremnya. Bagaimana sih untuk mengurangi biar ngerem, bagaimana biar nanti kita bahas lagi deh di video-video selanjutnya. Nah, yang ketiga itu yang menyumbang porsi yang paling besar itu adalah sprint. Kenapa porsinya sprint ini sangat besar 60%? Jadi ada tiga hal ini. Karena kalaupun kecepatan kita ini ya, kecepatan lari kita memang benar-benar kenceng banget. Mau mau startnya itu terlambat, nggak ada masalah karena kita akan bisa ngejar. Ataupun corneringnya ternyata jelek, ngerem-ngerem kayak gitu. Tapi kalau kecepatan kita bisa ngejar ya santai-santai aja gitu. Tapi masalahnya adalah kalau teman kita sama, karena di race kan udah pasti banyak orang latihan kan, dan kecepatannya pasti sama semuanya kan. Nah, itu pentingnya untuk mengejar tiga hal ini, walaupun porsinya 20% tapi mempengaruhi ketika kita di race seperti itu. Nah, dari tiga hal ini harus dipahami ya. Jadi pertama apa tadi? Start. Yang kedua adalah cornering. Yang ketiga adalah sprint. Tiga hal ini aja. Nah, nanti ada di sprint contohnya. Kita akan bahas sprint ini, kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan sprintnya. Jadi ada tipikal pembalap yang memang menggunakan kecepatan kaki. Itu RPM untuk ininya tapnya itu banyak banget biasanya. Nah, ini khusus rider-rider yang biasanya kakinya lebih kecil biasanya. Nah, itu biasanya kecepatan RPM-nya tinggi. Ada yang kecepatannya itu memang nggak kencang tapi kakinya panjang, jadi sekali tap bisa langsung langsung eh, apa namanya, tapnya bisa langsung, powernya langsung dapat gitu. Itu tipikal kedua. Tipikal tiga itu dia yang mempunyai power besar. Jadi powernya itu benar-benar langsung sekali tap
walaupun pendek tapi powernya itu dapat itu ya sama dengan kecepatan orang yang kakinya panjang seperti itu. Jadi nanti yang kita olah dari sprint itu adalah kita meningkatkan power kakinya. Bagaimana meningkatkan power kaki? Terus bagaimana meningkatkan kecepatan kaki kayak gitu. Jadi nanti kita bahas di channel-channel ini. Nah, untuk pertama tadi sesi pertama ya, sesi pertama saya buka di frame pertama dulu. Agar apa ya terstruktur kita bahas apa aja sih di channelnya Rawi nanti di tentang pushback. Oh ya di pushback ini nanti mungkin kita akan rutin seminggu 2 kali ya kita postingnya. Nanti yang lain-lainnya akan posting yang lain lah ya. Ya jadi bukan pushback aja gitu. Oke. Tapi tetap jangan lupa ya subscribe, komen, like YouTube Rawi. Oke? Ya Mas? Terus dulu. Sekarang saya akan membahas pertama banget. Bagaimana kan kalau pushback itu yang penting kan bagaimana tapnya ya untuk bagaimana orang bisa ngetap dengan benar. Bagaimana caranya untuk biar anak kita bisa tapnya kan intinya adalah pushback itu sebenarnya gabungan dari dua olahraga jadi satu. Olahraga lari dan olahraga balap motor sebenarnya. Bukan sepeda malah. Beda banget. Bukan sepeda, makanya unik ini. Ini adalah teknik-teknik balap motor. Kalau lihat corneringnya, kalau balap sepeda nggak bakalan bisa semiring itu. Adanya di motor, gitu. Gimana cara balapnya? Itu bukan di sepeda, tapi di motor. Gimana masuk ke dalam ketika kita mau ini itu teknik-teknik di balapan motor biasanya. Dan plus yang karena kita gunakan kaki, biasanya yang kita pakai adalah teknik-teknik lari. Bagaimana start yang lari yang bener kayak gitu-gitu. Nah, kita untuk sesi pertama tadi sudah saya jelaskan tentang pushback seperti apa untuk meningkatannya, frame pemikiran kita tentang pushback biar sama. Nah, yang kedua adalah saya ingin membahas tentang bagaimana cara tap. Tap ini adalah basic banget ya. Basic banget. Nah, ini saya akan langsung praktekkan aja ke Rawi ya. Boleh, Mas Rawi? Mas Rawi, sini. Saya praktekkan. Tap yang bagus itu sebenarnya banyak banget yang ada kesalahan ya. Kesalahan itu tap yang bagus itu kan ini nunduk banget begini. Ini nggak bagus malah sih sebenarnya. Kita posisi badan ketika mau lari ini nggak bagus begini, menunduk begini. Karena ini malah justru membebankan ketika sprint panjang ya. Sprint panjang itu membebankan tumpuan beban itu di depan. Itu nggak kuat. Boleh begini, boleh nunduk begini kalau pas belok. Karena tumpuannya di belakang pas belok tuh enak jadinya. Kayak gitu. Nah, sebelum kita jauh ke posisi badan, kita belajar soal tap. Bagaimana sih tap yang benar? Nah, biasanya kalau kita lihat video-video di orang-orang Cina ya, kalau dari yang saya pelajari, dari yang saya lihat juga, dia itu justru malah bukan pas roller. Roller boleh bagus itu bagus ketika kita memang sudah oke nih cara ngetapnya. Justru mereka tuh banyaknya ketika apalagi nggak ada roller juga ya. Kalau misalnya nggak ada roller itu ini bisa buat alternatif. Coba Rawi di tap-tap kayak gini biasa, kayak ini orang Cina. Ayo, 1, 2, 3. Nah, coba belajar begini dulu. Ini pun juga pasti ngos-ngosan. Gini. Ini berapa lama? Bisa 10 detik sampai 15 detik begitu. Begini. Nah, kalau misalnya nggak ada roller di rumah nggak apa-apa begini dulu aja cara belajarnya. Ini cara ngelornya. Nah, tapi pastikan ini agak naik ya. Kakinya itu agak naik. Nah, pastinya kakinya agak naik. Tetap gitu. Agak naik begini. Kenapa sih biar agak naik? Biar jangkauannya. Jadi gini, ada tipe-tipe ke orang yang kalau pushback itu memang karena dia memanfaatkan kakinya panjang, itu cuma di ujung sini doang nih larinya. Naik sini, set gini doang. Nggak maksimal. Nah, yang bagus sih gimana? Ini agak naik. Sebenarnya nggak boleh naik-naik banget, tapi agak naik begini. Tapi tujuannya apa? Reach-nya atau jangkauannya ke depan itu akan jauh banget. Panjang gitu. Coba lagi. Angkat.
hop, ke belakang. Sep. Nah, dan ini pun harus lurus. Nah, bagaimana biar nyiasatinnya? Biasanya kalau rawi itu kita taruh sini. Ada kon kita taruh sini. Ini dia akan rawi akan nendang di situ. Ayo rawi, tendang bagian belakang. Nah, biar dia maksimal ke belakangnya. Lagi. Nah, lagi. Diangkat kakinya. Nah, kayak gitu. Itu terus-terusan. Nah, nanti membiasakan di mana? Ya biasanya di roller biasanya ketika udah oke nih gitu. Itu cara memaksimalkan cara ngetap yang bener. Karena banyak banget kok yang saya lihat itu memang di ujungnya doang di sini. Jadi nggak maksimal ujungnya. Harus di sini. Nah, nanti ada tuh kecepatannya sama. Ini kecepatan tapnya sama, tapi kencangnya beda. Nah, itu yang mempengaruhi apa? Kekuatan kaki. Nah, kekuatan kaki kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke, untuk sekarang kita belajar tap. Saya ulangi lagi, cara ngetap yang benar adalah gimana, Mas? Ini pertama kita angkat kakinya. Biasanya kita gimana biar ini tahu kalau kakinya udah bisa ke atas. Nah, biasanya saya pakai ini kalau ada video-video Papa Rawi biasanya pakai ini bukan buat mukul, tapi ini buat ini. Masih ini nih atau biasanya sendok. Nah, begini. Ayo, 1 2 3. Hop. 2 2 hop. Hop. Nah, lagi. 1 2 hop. Ah, lagi. Lagi. 1 1 2 3. Nah, gitu. Yang kita lakukan biasanya begitu. Atau kalau misalnya ada alternatif lagi, kalau misalnya teman-teman agak ribet nih pakai sepeda. Nah, untuk pemula banget, jadi Rawi, untuk pemula banget, ini kita pakainya begini. Kita nggak pakai sepeda, anak kita suruh begini aja. Biar tapnya itu maksimal, kita pakai ini. Ayo, tendang, angkat kaki gini. Ini 1 2 3. Nah, gitu. Lagi. Yes. Lagi. 1 2 3. Lagi. 1 2. Oke, good. Gitu. Itu kita ulang-ulangin terus ya. Kita ulang-ulangin terus. Ulang-ulangin terus, tujuannya apa? Biar memang maksimal tuh kakinya. Kayak tadi, Rawi. Biar kakinya nah, hap, set. Nah, tujuannya ini tuh lurus. Lurus ini tujuannya adalah biar jangkauannya itu panjang gitu. Sep, bener-bener apa ya? Biar ancang-ancangnya itu panjang gitu. Sekali tap itu bisa langsung panjang. Apalagi nanti ditambahin teknologi lah. Ada hubnya yang bagus lah, apa segala macam. Tapi kita nggak ngomongin teknologinya dulu, barangnya, pushbacknya dulu. Tapi kita ngomongin soal bagaimana kemampuan si anaknya dulu. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan di rumah bareng anaknya sambil main sama anaknya. Itu sih tujuannya, sebenarnya itu yang penting. Kita sambil ini. Jadi kalau ke coach bisa nggak bisa aja, boleh-boleh aja. Pertama kalau Bapak Ibu nggak punya ada waktu, yang kedua memang ada kesempatan apa namanya? Ada rezekinya ya kan, harus bayar coachnya juga, harus bayar akademi dan segala macamnya. Nah, ini kan ini bisa dilakukan di rumah bareng sama anak, bareng sama istri mungkin habis pulang kerja seperti itu. Itu yang biasa kita lakukan. Biasanya itu 1 jam. Kalau Rawi biasanya ngelakuin ini 1 jam. Biasanya ya malam sih, biasanya malam jam jam 7 sampai jam 8 gitu. Biasanya gitu. Oke. Jangan lupa subscribe dan komen, share ya, biar bantu dan kita jadi rajin untuk bikin konten, bikin tutorial ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah teman-teman sahabat Rawi gitu. Teman-teman sahabat Rawi.